seksual secara eksplisit atau secara tidak langsung. Terus selanjutnya porno aksi berperilaku yang menunjukkan kesengajaan dalam mengekspor aurat atau menampilkan daya tarik yang seksual. Nah, terus pornografi tersebut merujuk terhadap pada materi-materi baik berupa gambar, video, tulisan maupun media lain yang secara eksplisit, secara tidak langsung menampilkan aktivitas seksual dengan tujuan membangkitkan gairah lah. Dengan tujuan membangkitkan gairah. Terkait porno aksi cenderung mengacu pada tindakan atau aksi eksplisit secara langsung baik yang dilakukan di depan kamera maupun di ruang publik yang menampilkan perilaku seksual secara nyata. Bisa juga diartikan sebagai pemantesan atau eksekusi langsung dari aksi-aksi yang bersifat pornografis. Nah, ya intinya eh, pornografi dan porno aksi ini adalah suatu tindakan yang secara terbuka ataupun memperlihatkan aurat dan di sini juga yang cenderung mengacu terhadap tindakan-tindakan seksual. Teman-teman juga sudah pada tahu lah terkait pornografi dan porno aksi, insya Allah. Selanjutnya, next. Selanjutnya, solusi Islam dalam mengatasi pornografi dan porno aksi. Nah, solusinya adalah yang pertama menerapkan nilai-nilai Islam dalam berpakaian, yang kedua meningkatkan kontrol sosial peran keluarga dalam pendidikan moral, terus yang ketiga menggunakan teknologi secara bijak dan menjauhi konten yang merusak moral. Terus yang keempat menegakkan hukum Islam dalam melindungi kesucian masyarakat. Yang pertama tadi menerapkan nilai-nilai dalam berpakaian. Jadi menerapkan nilai-nilai berpakaian kita sebagai umat muslim harus yang namanya menutup aurat lah. Wajib yang namanya menutup aurat. Yang wajibnya terutama untuk tadi yang laki-laki dari pusar sampai lutut, untuk yang perempuan seluruh tubuh. Ada beberapa pendapat mungkin dari Imam Syafi'i kecuali wajah dan telapak tangan, dan Imam Hanafi tadi diperbolehkan untuk kaki dan lain sebagainya. Yang penting kita menerapkan nilai-nilai Islam dalam berpakaian adalah berpakaian secara sopan, berpakaian secara tertutup, jangan sampai terbuka. Adapun tadi yang tadi dijelaskan oleh Saudara Alkan, jangan sampai kita berpakaian seperti orang-orang Barat yang secara pakaiannya yang transparan lah. Terus yang kedua, meningkatkan kontrol sosial dan peran keluarga dalam pendidikan moral. Nah, di sini pendidikan juga penting. Diusahakan kita sebagai umat muslim mementingkan pendidikan tentang keagamaan, pendidikan tentang pengajian lah, tentang pengajian pendidikan. Walaupun dari kecil ada yang namanya sekolah agama, diusahakan anak-anak itu bisa masuk sekolah agama, dan di situ dididik dari kecil lah, dididik dari kecil untuk belajar agamanya. Selanjutnya menggunakan teknologi secara bijak. Adapun untuk menggunakan teknologi secara bijak ini adalah diusahakan teknologi adapun handphone, laptop dan lain sebagainya diusahakan digunakan dengan secara semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jangan sampai digunakan secara salah lah, diperlakukan dengan salah lah. Di sini juga untuk menjauhi konten-konten yang merusak yang namanya moral, menegakkan hukum Islam dan melindungi kesucian masyarakat. Nah, lanjut. Next. Ah,
Untuk kesimpulannya, busana muslim dan busana muslimah memiliki aturan yang jelas dalam Islam, bertujuan menjaga kehormatan dan kesopanan Al-Quran dan hadis telah menetapkan batasan aurat yang wajib dipatuhi. Pornografi dan pornoaksi adalah ancaman serius yang dapat merusak moral dan harus dihindari dengan menerapkan nilai-nilai Islam dan kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terkait kesimpulannya lebih lanjut mungkin akan disampaikan oleh Saudara Alhan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Dery yang sudah menyampaikan mengenai pornografi, pornoaksi, dan beberapa hal mengenai yang terkait. Jadi kawan-kawan semuanya kita sudah mengetahui ya, bahwasannya ternyata pornografi dan pornoaksi itu sejatinya salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal demikian adalah terkadang orang-orang itu tidak bisa menjaga auratnya, tidak bisa menjaga kehormatan dalam tubuhnya, sehingga bisa menjadi pandangan kepada orang lain, menjadi tontonan bagi orang-orang publik, sehingga orang-orang itu tersulutlah hawa nafsunya, ya, sehingga terjadilah proses pornografi atau porno aksi tersebut. Inilah yang harus dihindari. Makanya kenapa dalam Islam itu sangat penting untuk menjaga aurat. Artinya menjaga aurat, artinya menjaga kehormatan kita juga. Nah, sampai sini mungkin apa yang bisa kami sampaikan mengenai fikih busana muslim yang merujuk pada penjagaan aurat. Ya. Jadi bagaimana kawan-kawan, apakah setelah ini ada pertanyaan yang akan kalian tanyakan? Insya Allah akan sesat dari jawab. Baik, izin bertanya. Baik, Ahai Fatah, silahkan. Sebelumnya, terima kasih banyak. Syukuran jazakumullahu khair atas materinya yang sangat luar biasa. Langsung saja, pertanyaannya, bagaimana strategi yang efektif untuk menyampaikan pentingnya menutup aurat tanpa terkesan menggurui atau menghakimi? Terus bagaimana cara kita membangun kepercayaan diri wanita muslimah dan berhijab ini di tengah masyarakat yang mungkin kurang mendukung ya? Mungkin itu pertanyaannya. Sekian, terima kasih. Baik, kita tampung dulu aja ya. Pertama dari Ahai Fatah, bagaimana cara efektif ya, agar tidak memaksa, tapi sangat efektif untuk kita menumbuhkan kesadaran menggunakan pakaian yang menutup aurat. Baik, selanjutnya ada lagi yang bertanyakan? Iya, saya juga izin bertanya. Silahkan. Baik, sebelumnya saya juga sama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 2 atas penyampaiannya yang luar biasa. Di sini pertanyaan yang ingin saya tanyakan masih berkaitan juga dengan busana, terutama khususnya busana muslimah ya, dan juga yang harus ditegakkan dan ditegaskan kembali mengenai batasan aurat dari wanita. Nah, yang ingin saya tanyakan ini batasan aurat dari wanita untuk yang mahramnya ya. Misalnya pamannya, keponakannya, anaknya, dan sebagainya. Karena di sini saya menjumpai ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan perhiasan yang biasa tampak ya. Jadi bagian tubuh yang biasa dikenakan perhiasan, nah itu yang boleh dilihat oleh mahram. Misalnya lengan sampai siku, lalu kepala, sehingga diperbolehkan melihat tanpa mengenakan hijab. Lalu leher, ya juga merepresentasikan bahwasanya diperbolehkan melihat tanpa mengenakan hijab. Nah, namun di sini saya juga menjumpai ada yang
menyampaikan bahwa batasannya itu sama seperti aurat laki-laki, yaitu pusar hingga lutut. Nah, sehingga perlu adanya penekanan mana yang batas batasan dari aurat. Yang ketiga, silakan. Tidak ada ya menjawab pertanyaan. Ya, cara efektif menumbuhkan kesadaran berpakaian menutup aurat, berhijab, baik itu menggunakan pakaian-pakaian yang bagaimana. Sejatinya terkadang itu tidak cukup. Karena apa? Sejatinya si anak ini yang baik dari kedua orang tuanya. Nah, yang jadi masalah adalah di Indonesia ini seperti itu. Ya, si anak ini pengen menjadi ingin menjadi ahlu Al-Quran misalkan, tapi si orang tuanya sendiri di rumah tidak pernah membaca Al-Quran. Ya. Si anak ingin memiliki akhlak yang baik, tapi ternyata orang tuanya sendiri tidak memiliki mencontohkan bagaimana akhlak yang baik itu. Terkadang mobil khusus, apalagi yang kita notabene yang mengabdi pesantren, terkadang ada beberapa wali santri itu menginginkan anaknya berakhlak dengan baik, tapi terkadang wali santri ini tidak bisa menunjukkan akhlak yang baik kepada si pendidik sendiri gitu. Nah, begitu juga dengan masalah berpakaian ini. Ya, kalau misalkan orang tuanya tidak memberikan bagaimana teladan yang baik mengenai menutupi aurat ini sejak dini ya, sejak umur dia mulai, ya kita katakan mulai dia umur 4 tahun 5 tahun sudah diajarkan bagaimana teladan yang baik. Si ibunya ini tidak keluar rumah dalam keadaan tidak menggunakan kerudung, si ayah ini tidak ngumpul bersama tetangga dengan menggunakan bajunya dilepas ataupun mungkin ya tidak menggunakan pakaian mungkin. Ya, kadang kan di kampung-kampung ada aja yang seperti itu. Ya, ibu-ibunya terkadang mungkin ngumpul bersama tetangga tapi tidak menggunakan pakaian menutup aurat, sehingga inilah yang dilihat oleh si anak. Nah, jadi si anak walaupun suapi dengan bagaimana pentingnya menutup aurat, tapi tidak mendapatkan teladan yang baik, terkadang itu menjadi yang kurang juga. Sehingga salah satu cara efektif adalah selain kita mengajarkan tentang ilmunya, kita juga memberikan teladan yang baik kepada si anak. Seperti itu, teladan yang baik. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, ini bonusnya adalah menghargai proses perubahan. Karena terkadang proses perubahan itu tidak secara instan berubah. Ada juga memiliki proses. Mungkin si anak butuh proses butuh proses dalam perubahan ini, mencerna bagaimana pentingnya menutup aurat, sehingga kita menghargai itu. Menghargai seperti apa? Dengan cara terus-menerus mengingatkan secara baik dan memberikan teladan yang baik. Seperti itu, Akhi Fatah, mudah-mudahan menjawab ya. Jadi kurang lebihnya kalau misalkan kita ambil garis garis pendeknya, harus ada teladan yang baik sehingga si anak itu bukan hanya mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya aurat secara rasional, tapi mengenai emosional juga tentang masya Allah ternyata menjaga aurat itu sangat penting kan, sampai dilakukan oleh kedua orang tua saya. Nah, seperti itu ibaratkan ya bahasa mudahnya. Menjawab insya Allah ya, Ayah Fatah. Baik, kalau sudah menjawab mungkin kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagian tubuh yang boleh dilihat oleh mahram. Nah, terkadang kita bingung, dia mungkin mahram ada suami istri. Namun karena mungkin suami istri ini si istri tinggal di rumah sang suami, misalkan ya, sehingga dia bertemu dengan keluarga suami, bertemu dengan beberapa mahram atau ya kan, sehingga kita bingung apakah orang-orang yang notabene mahram kita itu boleh melihat bagian-bagian tubuh yang senantiasa dilihat oleh suami atau bagaimana gitu kan, ibaratkan kayak ya ada adik gitu, adik dari suami atau sebagainya mungkin ya.
Nah, makanya bagaimana nih? Apakah boleh apa yang disampaikan oleh saudara Pais? Katanya kan beberapa pendapat mengatakan bagian-bagian tubuh yang digunakan perhiasan atau dikenakan perhiasan itu boleh dilihat oleh mahram. Nah, sebenarnya memang beberapa pendapat ulama yang mayoritas ulama ya yang membolehkan seperti orang-orang yang mahram boleh yang bagian-bagian tubuh, maksudnya bagian-bagian tubuh yang dibolehkan untuk dilihat oleh mahram adalah kurang lebihnya seperti kepala tentunya, leher, kaki dan betis di hadapan mahramnya. Dan ini terbatas ya, tidak seperti suami. Kalau suami mungkin bukan hanya sekedar melihat, menyentuh dan ini pun ya sangat boleh sekali gitu. Tapi kalau mahramnya itu walaupun dibolehkan melihat kepala, leher dan sebagainya, menurut beberapa pendapat tentunya tidak berlebihan karena walaupun dia melihatnya hanya melihat leher atau melihat beberapa bagian seperti kaki, tapi muncul syahwat di situnya, maka inilah yang menjadi masalah seperti itu. Mungkin tapi kalau lebihnya bagaimana pendapat selanjutnya mungkin kita diskusikan kembali. Mungkin Ustadz tahu bagaimana mengenai hal ini. Mungkin yang bisa kami jawab hanya sekedar itu. Ya, Ahli Faris, mudah-mudahan menjawab sedikit dari ketidaktahuan kita semua. Sudah cukup mungkin ya? Kalau sudah cukup, mungkin kita akan tutup. Ustadz, kita tutup. Ya, cukup. Baik, alhamdulillah selesailah kita presentasi dari kelompok 2 mengenai fikih busana muslim dan muslimah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi ladang ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menambah ketidaktahuan kita mengenai hal-hal yang notabene adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron, saya mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah fikih kontemporer. Walaupun perkuliahan ini kita laksanakan secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas proses pembelajaran kita. Mudah-mudahan minggu yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kita laksanakan perkuliahan secara offline. Ya. Nah, ini untuk mengawali karena memang ada satu hal yang perlu dikerjakan, kemudian menjadi awal Ramadan begitu. Saya kira perkuliahan tidak masalah kita laksanakan secara online, namun insya Allah minggu yang akan datang kita laksanakan secara offline. Nah, tema yang kita angkat pada pembahasan kita hari ini adalah apa? Busanah muslim, atau kalau kita kontekstualisasikan dengan hari ini adalah fashion. Ya, bagaimana fashion itu menurut pandangan para ulama. Gitu. Artinya pakaian yang kita kenakan bukan hanya sebagai tontonan, tapi juga sebagai tuntunan. Gitu. Karena bagaimanapun kita harus bersikap tawasud, ya, moderat dalam menyikapi perkembangan-perkembangan yang ada pada hari ini. Begitu. Sehingga pemikiran kita tidak melulu selalu klasik, begitu ya. Tapi juga harus terbuka. Al-muhafazatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tetap menjaga ya hal yang baik yang telah diwariskan oleh para leluhur kita terdahulu, namun juga kita harus mengambil ya, sesuatu yang baru, yang modern, yang jauh lebih bermanfaat. Karena nanti akan ada kaitannya nih, fashion dengan pertumbuhan ekonomi, begitu. Hari ini ya kita kontekstualisasikan. Jadi fashion itu bukan hanya sekedar ya, pakaian yang kemudian menutup aurat kita, tapi kemudian fashion itu bisa kemudian berkembang menjadi mata pencaharian dan pertumbuhan ekonomi.
ya oleh eh, individu-individu manusia. Nah, kita lihat dunia fashion ini telah berkembang begitu pesat, tak terkecuali Muslim fashion sudah cukup apa bahkan kita harapkan Muslim fashion ini bisa mendunia dan Indonesia menjadi contoh yang baik, ya bahkan kiblat yang baik bagi Muslim fashion di dunia. Nah, ini jadi hal yang penting, gitu. Khususnya busana muslimah. Indonesia telah masyhur sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, sekitar 237,56 juta jiwa atau 86,7% dari total 275 juta populasi penduduk, serta dengan 12,30% dari total populasi Muslim dunia sebanyak 1,93 miliar jiwa. Jadi Indonesia ini termasuk penduduk ya dalam busana Muslim belum menjadi kiblat dunia. Kita ini bangsa yang umat Muslimnya terbesar, namun dalam hal-hal yang strategis, gitu ya. Saya sampaikan dalam hal-hal yang strategis kita ini belum menjadi kiblat dunia, termasuk pada hal fashion yang harusnya misalnya dalam sisi keilmuan begitu. Harusnya kita bisa juga menjadi kiblat ilmuwan Muslim, gitu ya. Cendikiawan Muslim harus menjadi kiblat ilmu agama misalnya. Atau juga dalam aspek busana Muslim, di mana kita adalah penduduk Muslim terbesar di dunia. Tapi Indonesia ya belum menjadi produsen fashion Muslim terbesar dalam skala global. Justru menjadi konsumen terbesar ketiga dunia. Justru kita menjadi konsumen tuh terbesar ketiga, ya, setelah Turki dan Uni Emirat Arab. Ya, ini yang harus sebenarnya inilah fungsi kita mengkaji fikih kontemporer, gitu. Sehingga pemahaman kita terhadap bingkai fikih itu tidak terlalu kaku dan klasik, gitu. Kalau kita bisa kontekstualisasikan, ya hal-hal yang berkembang hari ini, hal-hal yang kontemporer berkembang hari ini, itu kemudian bisa kita jadikan sebagai pendukung, ya meningkatkan kesejahteraan bangsa ini, gitu sebenarnya. Mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa ini, termasuk dari sisi fashion yang harusnya ini bisa menjadi sumber ekonomi buat kita sebagai seorang Muslim. Harusnya ya. Apalagi di bulan puasa ini orang jual apa saja laku. Ya. Terlebih-lebih busana itu. Dari mulai peci, ya, sampai pakaian yang paling bawah kaos kaki itu laku di bulan puasa ini menjelang Idul Fitri, yang harusnya ya pendapatan ekonomi bangsa ini dari aspek fashion itu bisa lebih besar, harusnya itu. Namun hari ini tidak. Hari ini malah sebaliknya, kita termasuk adalah 3 negara terbesar yang mengkonsumsi, menjadi konsumen, gitu loh, dari pakaian-pakaian Muslim, gitu. Sungguh pun begitu, Nusantara kita telah menempati ranking ketiga sebagai negara yang mengembangkan fashion Muslim terbaik. Ya, walaupun kita menjadi konsumen terbesar juga, di sisi lain kita ini menjadi negara yang mengembangkan fashion Muslim terbaik di dunia, di bawah UEA, ya, Uni Emirat Arab dan Turki. Indonesia tercinta ini dengan segala potensi sumber daya alam dan manusianya yang dimiliki tentu sangat diharapkan bisa menjadi produsen, ya, fashion Muslim terbesar dan kiblat fashion Muslim dunia. Nah, ini saya mengajak nih kepada anak-anak muda, ya, kalian harus juga bisa mungkin punya keahlian lain, gitu ya, punya keterampilan lain, barangkali ada di sini yang
menyukai fashion itu nggak masalah, saudara. Ya, fashion busana muslim untuk laki-laki dan perempuan. Kalau memang saudara punya keterampilan di sana, itu dikembangkan, saudara. Itu itu justru apa namanya Islam mengajarkan demikian, gitu. Kita harus terus memproduktivitaskan akal yang telah Allah berikan ini, gitu. Dengan apa? Dengan membangun banyak kreativitas, ya, termasuk dalam hal fashion. Eh, Kemudian fashion muslim, ya, atau muslim fashion ini hampir identik atau lekat dengan sebutan modest fashion hari ini, ya. Karena style atau karakter busananya lebih menutupi tubuh, tidak transparan dan tidak mengekspos kulit secara berlebihan. Memang fashion muslim tidak bisa dilepaskan dari kerangka islami fashion, busana Islam, yaitu busana yang dipola, dibuat, dipakai, dan dipasarkan berdasarkan ketentuan Islam. Nah, sekali lagi saya minta agar semua peserta bisa tetap on cam, ya. Ini saya ulangi bagian daripada ihtiraman lil ilmi wa sahibil ilmi. Nah, ini penting. Ya, jadi kepada peserta siapapun nanti yang presentasi, saya tekankan agar bisa tetap on cam. Yang ini bagian daripada bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati siapa yang sedang berbicara. Ya, siapa saja, itu mau teman saudara, guru saudara, dan lain-lain. Jadi saya minta agar semua peserta yang hadir bisa tetap on cam. Kemudian bagaimana sejatinya ketentuan atau standar fashion muslim itu? Ya, ini kita lihat dalam sudut pandang agama. Ketentuan atau standar fashion muslim atau Islamic fashion sejatinya didasarkan pada sumber utama syariat hukum Islam. Apa sumber utama hukum Islam itu? Ya, Al-Quran dan Sunnah. Maka di antara ketentuan Al-Quran yang berkaitan dengan fashion muslim, itu ada ayat, ya, dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, makan dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini memberikan spirit, saudara, agar kita senantiasa menggunakan pakaian yang bagus, yang baik, yang terhormat, begitu. Walaupun di sini konteksnya ada inda kulli masjidin, saat kamu memasuki masjid. Nah, makanya nanti kita akan belajar ilmu usul fikih, gitu. Bagaimana spirit dari kekhususan lafaz, gitu ya, kekhususan lafaz ini dengan keumuman, ya. Apakah hanya pada tempat-tempat yang suci saja seperti masjid kita harus berpakaian-pakaian yang sopan, yang santun, yang terhormat, begitu. Nah, ini kan konteks Al-Qur'annya berbunyi demikian. Tapi nanti akan berkembang, kita lihat. Gitu. Di sini saya akan sajikan. Kemudian Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ya, ini dalam tafsir Jalalain, beliau menafsirkan ya bani Adam khudzu zinatakum. Ya. Hai anak cucu Adam, pakailah, gitu ya, dengan pakaianmu yang indah. Artinya indah itu mayasturu auratakum. Ya. Pakaian yang dapat menutup aurat kamu. Inda kulli masjidin, ketika berada di setiap masjid, maksudnya inda sholati wa tawafi. Ya, ketika melaksanakan sholat dan tawaf. Ini lagi-lagi orang yang tidak komprehensif memahami makna ayat ini, itu akan mengatakan bahwa ya sudah, menutup aurat itu, berpakaian dengan menutup aurat cukup di dalam masjid.
dan ketika melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah. Itu. Padahal tidak demikian. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Ini tafsir dari tafsir Jalalain. Ada yang disebut dengan tafsir Sawi yang dikarang oleh Syekh Sawi. Kita lihat di sini. Ya, qauluhu ma yasturu auratakum. Ini berdasarkan argumentasi Syekh As-Sawi. Ya. Apa maksudnya? Ma yasturu auratakum. Ya. Jadi pakailah dengan pakaian yang menutup auratmu. Itu. Kemudian, bentar. Kemudian ra'i fi hadzal mahalli sababun nuzul. Jadi pada konteks ini tidak berpatokan pada sebab turunnya ayat ini. Gitu. Tidak pada konteks menutup aurat ini tidak hanya berpatokan pada apa? Sebab turunnya ayat. Wa aslul wajibi wa umumul lafzi yufidu anna matluba fi sholati wa tawafi wa masyahidil khairi apa? Jamilah thiyabi. Nah, ini maksudnya begini. Wa aslul wajibi wa umumul lafzi. Ya, asal pada sesuatu yang wajib dan umumnya sebuah lafaz, ya, yufidu annal matluba fi sholati wa tawafi. Ya. Jadi faedahnya yang bisa kita ambil dalam penggalan ayat ini adalah annal matluba, bahwasanya yang diminta untuk menutup aurat itu fi sholati, di dalam sholat, wa tawafi, dan saat tawaf, wa masyahidil khairi, dan tempat tatsiyabi, menggunakan pakaian yang indah, kama huwal mandubus syar'an, sebagaimana ini disunahkan di dalam syariat. Jadi berkembang lagi nih. Ya, kalau ayat yang pertama, ayat Jalaluddin As-Suyuti itu terlihat menutup aurat hanya pada saat sholat dan tawaf. Sekarang berkembang oleh Syekh Sawi pada tempat-tempat yang baik. Ya, pada tempat-tempat yang baik. Ya, oke. Kemudian saya lanjutkan. Nanti kita akan ketemu nih. Ya. Kemudian As-Sawi melanjutkan penjelasannya. Inda kulli masjidin al-masjidi fil asli. Ya. Maudhi'us sujud. Jadi masjid makna asalnya adalah tempat sujud. Ya. Masjid makna asalnya adalah tempat sujud. Ya. Summa atlaqa wa uridu minhu nafsus sholati wa tawafi. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa asal daripada makna masjid itu adalah tempat sujud. Kemudian kata masjid itu dipergunakan, ya, sebagai tempat sholat dan tempat untuk melaksanakan tawaf. Ya. Min babi tasmiyatil hali bismil mahalli, sebagaimana apa, termasuk dalam kategori bab menamakan satu hal, keadaan. Nah, ini akan bisa kita pahami nih. Nah, ini yang saya maksud nih.
wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, ini jadi apa namanya yang harus kalian catat ya. Wal ibratu bi umumil lafzi ya. Dan ungkapan itu yang dijadikan sebagai tolak ukur adalah umumnya lafaz la bi khususis sabab, bukan dengan mengkhususkan sebab. Itu ya. Sekali lagi ya. Jadi tolak ukur yang kita jadikan atau yang kita jadikan tolak ukur adalah keumuman lafaz. Ya. Keumuman teks, bukan kekhususan sebab. Ya. Sebab nuzulnya ayat ini bukan. Sekali lagi saya sampaikan, yang kita jadikan tolak ukur adalah umumnya lafaz, bukan mengkhususkan sebab. Falladhi yanbaghi li ummati tajammuli bi thiyabi 'inda huduri masyahidil khair ma'al qudrah. Jadi oleh karena itu seyogyanya bagi umat Islam memperindah diri dengan pakaian ketika menghadiri tempat-tempat baik itu harus dilakukan semaksimal mungkin. Gitu loh. Jadi yang dimaksud itu adalah nih kalau kita lihat ayat tadi ya, ini kan hanya pada apa? Kulli masjid di tempat yang untuk melaksanakan sholat atau tawaf. Bukan, berarti yang kita lihat ini adalah keumuman lafaz. Ya, yang kita lihat adalah yang menjadi tolak ukur adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Itu. Ya. Jadi di tempat manapun lah begitu. Ya, kita dianjurkan ya untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat. Ini ya yang saudara harus garis bawahi, wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya. Maka yang harus kita jadikan tolak ukur itu adalah keumuman lafaz. Ya. Artinya bukan hanya masjid sebagai tempat ibadah dan melaksanakan tawaf, tapi ke tempat-tempat lainnya itu tetap harus kita menjaga atau menutup aurat. Maka di sini ada argumentasi falladhi yang bagi li ummati tajammuli bisyab. Gitu. Maka hendaklah bagi umat itu memperbagus pakaian ketika huduri masyahidil khair. Ya. Hadir ke tempat-tempat yang baik. Sesuai dengan kapasitas kita. Justru tidak boleh juga kita berpakaian berlebihan, memaksakan kehendak untuk berpakaian yang mungkin dengan harga yang mahal. Jadi menutup aurat itu bukan berpakaian yang mahal ya. Bukan berarti demikian gitu. Artinya kita menggunakan pakaian yang menutup aurat sesuai dengan kemampuan kita aja. Ma'al kudroh itu. Ini jadi saudara dari argumentasi pendapat ulama ini baru saya sajikan tafsir saja loh ini. Tafsir As-Sawi menurut Syekh As-Sawi dan Jalaluddin As-Suyuti tadi. Itu sudah memberikan pencerahan kepada kita atau solusi bahwa jangan sampai nanti orang memahami teks ayat itu hanya tekstual saja. Bahaya itu. Harus kontekstual. Itu. Maka saya menghadirkan ya kata berbusana itu dengan fashion. Gitu. Kita kontekstualisasikan. Jadi tidak apa kita menggunakan fashion ya dalam berpakaian selama mampu menutup aurat. Dan bukan hanya di masjid saja ya atau saat kita mau beribadah, tapi menghadiri tempat-tempat yang baik, apapun itu ya, bahkan menghadiri ke tempat dimanapun itu harus menggunakan pakaian yang menutup aurat. Ini dalilnya ya, dengan menggunakan salah satu kaidah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ungkapan itu yang kita jadikan tolak ukur adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan
sebab turunnya ayat ini. Itu ya. Pahami. Nanti kalau saya minta saudara menguraikan berkaitan dengan apa fashion ini ya harus seperti ini, gitu ya. Bagaimana fashion menurut pandangan ulama atau dalam pandangan agama, begitu. Yang dikaji dari sisi fikih kontemporer. Ya, ini penjelasannya begini. Kemudian standar fashion Muslim, ya. Ini berdasarkan literatur keislaman, terdapat sejumlah ketentuan atau standar fashion Muslim di antaranya terkait bahan dan penggunaan. Ketentuan bahan atau produk dan penggunaan fashion Muslim yang sesuai dengan syarak prinsip syariat. Satu, menutup aurat. Ya. Dua, tidak transparan. Ini standarnya nih. Ya. Tiga, tidak mengekspos atau menonjolkan bentuk dan lekuk tubuh. Empat, sesuai penggunaan dan konteksnya. Gitu. Nah, ini juga harus muktadul hal nih, sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, jangan sampai menghadiri acara-acara yang eh, Islami atau yang nuansanya resmi, malah kita menggunakan pakaian sporty. Ya, ini kan salah juga, walaupun menutup aurat. Ya, ya harus muktadul hal juga ini. Ya, harus sesuai dengan konteksnya. Ya, jangan sampai kita hadir di tempat-tempat pertemuan resmi dalam seminar dan seterusnya ya. Kemudian kita pakai pakaian sporty loh. Ini disangka eh, agak gila juga nanti saudara itu, walaupun menutup menutup aurat. Ya, kemudian mengandung kemaslahatan. Nah, ini juga penting. Ya, jangan mengundang kemudorotan pakaian kita ini. Baik laki-laki dan perempuan lah. Makanya hari ini ketika saya melihat ya, orang laki-laki itu banyak memposting apa tubuh-tubuh mereka ya di media sosial ya, di tempat gym dan seterusnya itu saya agak kurang pas aja sebenarnya. Bahkan ada ustadz itu memposting tubuhnya itu di media sosial di tempat gym itu. Ya, padahal standarisasi fashion muslim ini ya hendaknya harus mampu menjaga kemaslahatan. Kemaslahatan ini kan banyak, bukan hanya mencederai fisik, tapi mencederai syahwat itu juga penting gitu loh. Kemudian yang keenam, tidak menimbulkan mudarat atau bahaya terhadap diri sendiri. Nah ini, ad-darar wala dirar. Tidak mengandung muatan atau ekspresi penodaan agama, ujaran kebencian, hate speech. Ya, ada adu domba, hoax, fitnah, takfir dan seterusnya. Ini kan juga sekarang sedang ini nih, sedang kuat berkembang ini masalah-masalah penodaan agama, hate speech. Ini hanya masalah menggunakan pakaian saja itu sampai mengundang ujaran-ujaran kebencian. Padahal agama sudah melarang. Itu saya bahas di mana ya itu ya, berkaitan dengan hate speech ini nih. Di kelas mana saya agak lupa itu ya. Jadi berkaitan dengan hate speech, ya, ujaran kebencian. Agama melarang itu karena itu adalah budaya orang-orang kafir jahiliyah masa itu yang suka mengungkapkan kebencian-kebencian. Maka eh, mohon ya para penggiat-penggiat media sosial ya, maka pergunakan tangan dan lisan kamu ini ya itu untuk apa? Untuk menyebarkan keindahan, kebahagiaan, kebersamaan, ya, keseimbangan gitu. Ini penting ya. Ya, bagi kalian nggak apa-apa bergerak dalam media sosial, platform manapun, tapi harus tetap apa menjaga lisan dan tangan saudara. Kemudian semua jenis fashion, baik yang berasal dari bahan nabati seperti kapas dan katun, maupun yang berasal dari bahan hewani seperti sutra dan wool dan barang tambang seperti besi atau adalah boleh semuanya, baik bagi laki-laki maupun perempuan, kecuali sutra yang murni bagi laki-laki. Ya, tanpa kondisi darurat atau hajat ini haram menurut kesepakatan mayoritas ulama. Kemudian busana berbahan atau berlapis emas tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan.
Ya, ini bisa mendatangkan bahaya untuk dirinya sebenarnya. Kemudian juga eh, menghilangkan apa namanya ya strata sosial lah begitu. Bernilai keindahan, ya. Kemudian tidak berlebihan, juga tidak maksud sombong dan membanggakan diri. Nah, ini juga penting. Kemudian tadi sudah dibahas juga oleh pemakala berkaitan dengan aurat perempuan. Ya, ini ragam pandangan ulama berkaitan dengan aurat perempuan itu dalam perspektif fikih. Ya, paling tidak, ya ini ketentuan bagi perempuan muslim dalam relasinya dengan laki-laki. Maksudnya dengan laki-laki ini yang bukan mahramnya. Ya, artinya ar-rijal al-ajnabi, laki-laki asing. Kalau laki-laki yang mahramnya ya itu nggak jadi masalah kan begitu. Ini yang relasinya itu dengan laki-laki asing. Pertama, pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Dan satu dari dua pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa wajah dan kedua tangan perempuan bukanlah aurat. Yang kedua, pendapat Imam Ahmad dan Hanbal. Juga Asy-Syafi'i dalam satu pendapatnya lebih kuat menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan merdeka, yang bukan budak maksudnya, adalah aurat. Jadi cara memakai jilbabnya model cadar. Ya, yang hari ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Ya, kita nggak perlu memperdebatkan itulah, gitu ya. Kalau ada orang yang berusaha tetap menjaga kualitas dirinya dengan fashion yang bercadar gitu ya, itu ya sudah biarkan saja gitu. Jangan jangan ribut masalah itu gitu. Karena orang-orang itu di barat itu sudah membahas hal-hal yang jauh lebih lebih strategis itu. Tapi kita ini kadang-kadang budaya kita itu hal yang seperti itu aja menjadi bahan pembicaraan yang terlalu menghabiskan waktu dan menghabiskan usia, saya kira. Padahal ada hal yang jauh lebih strategis yang perlu kita pikirkan untuk masa depan. Yang ketiga, suatu riwayat pendapat dari Abu Hanifah menyatakan bahwa kedua kaki perempuan bukan aurat di samping wajah dan kedua tangan bukan aurat karena tingkat kesulitan menutupinya lebih sangat daripada menutup kedua tangan, terlebih umumnya perempuan di perkampungan yang fakir, miskin, menyusuri jalanan untuk mengais rezeki memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini Imam Abu Hanifah pendapatnya. Keempat, pendapat Abu Yusuf. Ini murid dari Imam Abu Hanifah. Salah satu tokoh utama mazhab Hanafiyah. Menambahkan bahwa kedua lengan tangan juga bukan aurat katanya. Karena ada kesulitan untuk menutupinya. Mungkin ada di kampung-kampung perempuan masih menjadi petani, harus bekerja gitu. Sehingga kalau kemudian menutup kedua lengannya itu mempersulit dia untuk mengais rezeki itu dianggap bukan bagian daripada aurat. Yang kelima lebih progresif lagi nih. Dalam mazhab Hanafi terdapat pendapat meskipun tidak lebih sahih, ghairu ashha, yang membolehkan perempuan muslim itu terbuka rambut kepalanya. Ini perbedaan pendapat itu muncul karena ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan Quran surah An-Nur. Nah, ini nanti akan ada kajian lebih dalamnya. Ya. Dalam perspektif usul fikih, fashion muslim adalah bagian dari tujuan syariat. Tuh, ternyata ini bagian dari tujuan syariat loh. Fashion itu. Jadi jangan disalahpahami bahwa fashion itu hanya sekedar apa main-main atau gaya-gayaan saja. Tidak. Kalau kita lihat dalam sudut pandang usul fikih, ternyata fashion itu bagian dari tujuan syariat atau ajaran Islam yang masuk dalam bingkai maqasidus syariah. Ya. Spesifik dirumuskan dalam Al-Kulliyat Al-Khamas, 5 prinsip universal dalam maqasidus syariah. Dalam hal ini adalah hifzul irdi. Ya. Jadi pakaian itu
fungsinya untuk menjaga martabat dan kehormatan. Jadi ketika kita menggunakan pakaian yang indah, yang bagus, itu ternyata untuk menjaga martabat dan kehormatan kita sebagai manusia, saudara. Ya. Jadi kalau saudara nanti sudah kemudian memiliki profesi apapun itu ya, katakanlah sebagai seorang pendidik misalnya nanti, itu kan kehormatan saudara sebagai pendidik harus juga dijaga. Jangan sampai saudara masuk kelas pakaiannya compang-camping, tidak mencerminkan sebagai seorang ya. Kemudian dalam hidup bermasyarakat juga saya kira dibutuhkan itu ya, untuk tetap menjaga martabat dan kehormatan kita. Dan pakaian yang menjaga martabat dan kehormatan kita bukan berarti mahal ya, yang harus mahal, tidak. Itu ya, yang rapi, yang sopan, yang santun, yang punya nilai begitu sehingga orang menilai itu nih, oh ya bagus begitu ya. Kemudian fashion dalam arti menutup aurat dan badan adalah kategori doruriyah ya. Ternyata itu menjadi kategori doruriyat, artinya kebutuhan primer. Pakaian itu kan kebutuhan primer, saudara. Fashion itu adalah kebutuhan primer. Fashion itu adalah kebutuhan primer atau elemental. Fashion dalam arti memperindah dan mempercantik diri. Tazayyun tajammul merupakan kategori atas niat atap miliat, kebutuhan tersier atau komplementer. Tapi bisa naik pada kategori hajiyat, kebutuhan sekunder. Itu bisa naik itu pakaian. Loh iya, sekarang orang kalau nggak berpakaian itu, wah, dinilai rendah sekali deh sama orang itu. Ya. Kemudian ini kita lihat, ya, ini yang saya memberi tawaran kepada saudara semua. Itu. Tawaran saya itu dalam memandang atau mencikapi fashion itu harus hendaknya berpedoman pada kaidah wasatiyah. Nah, ini bisa saudara jadikan sebagai apa namanya hujah dan argumentasi. Ya, oke. Ini yang jadi jadi sekali lagi saya mengajak kepada saudara dan saya memberikan tawaran dalam memandang dunia fashion, ya. Itu hendaknya saudara menggunakan kaidah yang kontemporer gitu, yang wasatiyah, ya, yang moderat, ya, dalam bingkai moderasi beragama. Jadi syariat itu tidaklah ekstrim, tidak mutlak tasydid gitu loh, atau tidak jumud, ya. Tidak pula juga ekstrim atau memberikan kelonggaran yang sebebas-bebasnya, tidak begitu. Maka dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usuli Asy-Syari'ah ada argumentasi Imam Asy-Syatibi mengatakan anna syari'ata amlun ala tawassud. Jadi syariat itu ya harus bertolak ukur pada kemoderatan, ya, kewasatiahan, kemoderatan. La ala mutlaqit takhfif, bukan untuk memberikan keringanan secara mutlak itu. Jadi pemahaman moderat jangan dipahami kita memberikan keringanan secara mutlak, tidak. Jadi prinsip Islam wasatiyah itu bukan begitu. Gitu. Bukan memberikan keringanan secara mutlak, tapi juga wala ala mutlakit tasydid, tidak memberikan beban secara mutlak, tapi dia berada di tengah-tengah. Inilah yang dimaksud dengan prinsip Islam wasatiyah. Ya, maka fashion itu kita harus lihat dalam sudut pandang itu, gitu. Ternyata apa ini fashion itu bagian
penting dalam kehidupan manusia, ya, bagian primer bahkan bisa naik ke sekunder itu, ya. Karena eh, eh, fashion ini juga, ya, di samping apa namanya berfungsi untuk menutup aurat kita, ya, tapi ini juga bisa menjadi mata pencaharian manusia untuk meningkatkan ekonomi mereka, itu. Nah, ini yang disebut dengan bagaimana kita memandang fashion ini dalam sudut pandang kaidah yang tawassut, begitu. Nah, ini terakhir. Jadi fashion muslim dalam kategori atas niat at-takmiliyat, kebutuhan tersier dan komplementer dapat dikembangkan bagi peningkatan ekonomi dan industri produk-produk halal di tanah air agar dapat menjadi kiblat sistem muslim bertaraf dunia. Ya. Ini harapan kita juga bahwa fashion ini dalam aspek atas niat wat takmiliyat atau yang disebut dengan kebutuhan tersier dan komplementer itu kemudian bisa dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi dan industri produk-produk halal di tanah air kita. Sampai bahkan harapannya adalah bahwa fashion muslim di Indonesia ini menjadi kiblat fashion muslim bertaraf dunia. Itu. Maka kita harus melihat fashion ini dalam sudut pandang yang tawassut, yang moderat, saya kira. Oke, saya kira cukup ya. Ini pendapat moderat termasuk dalam hal menutup aurat atau memakai jilbab, di samping juga tidak mengedepankan model yang justru tidak fashionable, ya, atau tidak estetik. Saya kira cukup. Saya absen ya. Sambil saya absen ada pertanyaan? Abdul Muiz ada? Hadir Ustaz. Abdul Rajab? Hadir Ustaz. Abdurrahman Rabbani? Ahmad Dhani Nasrullah? Akbar Hidayatullah? Ada? Alberto? Hadir Ustaz. Alfian? Alkhan? Hadir Ustaz, hadir. Dede? Ada Dede? Dery Yuwanda? Dari hadir Ustaz. Fatih Mubarak? Hadir Ustaz, hadir. Henry? Hadir Ustaz, hadir. Jafar Shadiq? Hadir Ustaz, hadir. Emrian Fahrudin? Ada? Mabrur? Hadir Ustaz, Rian hadir. Muhammad Tommy? Abdul Fattah? Hadir Ustaz. Abdul Rahman? Hadir Ustaz. Hadir. Zaki Hamid? Hadir Ustaz, hadir. Faris Hasan? Hadir Ustaz. Fawaz Arifti? Hadir Ustaz. Musa Arsyad? Hadir Ustaz. Raffi Ar-Rashid? Hadir Ustaz, Raffi hadir. Sofwan? Hadir Ustaz. Hadir. Taki Usmani? Naufal Muhammad? Hadir Ustaz. Nurul Patanuddin? Riki Dwi Kurniawan?
Repliano, Hadir Ustaz. Salman Abbas, Hadir Ustaz. Ahmad Soleh, Aditya, ada Aditya, Muhammad Zaidan. Hadir, Ustaz, hadir. Ya, baik. Saya kira cukup. Ya, syukran katsiran dumtum fil khair wal najah wal barakah. Naftatim hadhihi dirasa bidu'ain kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya.